Halo semua, kembali lagi di Munzer TV News. Bersama saya, Firly Febriano. Dan saya, Makaila Azala. Serta saya, Salma Najwa. Halo semua, kali ini kami sedang berada di salah satu pasar modern favorit masyarakat dari berbagai kalangan usia, yaitu Fresh Market Bintaro, yang terletak di Jalan Boulevard Emerald Bintaro. Ayo teman-teman, ikut kita masuk dulu yuk. Fresh Market dikenal sebagai tempat berkumpul yang cocok untuk siapa saja, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Di pagi hari, pasar ini dipadati oleh warga yang baru saja selesai berolahraga di sekitar Emerald. Benar sekali, Fieri. Sementara itu, di sore hari, Fresh Market menjadi tempat favorit bagi para remaja untuk berkumpul dan bersosialisasi. Pilihan kuliner di sini juga sangat beragam, dari jajanan pasar tradisional hingga restoran dan kafe modern di bagian luar. Hari ini kami akan mengulas salah satu kuliner yang sedang populer di kalangan pecinta makanan Jepang, yaitu Tempura Club. Tempura Club ini terletak di dalam pasar dan menjadi salah satu tujuan utama untuk mereka yang ingin mencobakan tempura yang lezat dan autentik. Menu favorit di sini ada Tenden Club, Moriwase Tempura, dan Super Sugiono Tempura. Nah teman-teman, dari 3 menu tersebut terdiri atas prawn tempura, vegetable tempura, onsen egg-nya di dalam, ada donburi sausnya, dan ada miso soup, dan yang terakhir pasti ada nasi hangat. Lezat sekali. Oke Mas, sebelumnya perkenalkan, nama saya Salma Najwa dari SMA 2 Tangerang Selatan. Izin untuk wawancara ya Mas? Boleh. Oke, pertama, apa yang membuat Anda memilih untuk memulai bisnis ini? Yang membuat aku untuk membela bisnis ini adalah ya pasti kan sambil kerja ya sekarang ya. Pasti ada kebutuhan pasti. Harus memulai bisnis karena berpikirnya namanya kerja, kadang kerja itu kita bisa keluar kapan aja, dikeluarkan dari perusahaan kapan aja, atau terjadi sesuatu kita nggak punya backup dalam hidup. Yang membuat ini adalah sebagai plan B untuk biar tetap bisa berkarya, biar bisa tetap berusaha dan mencari uang. Itu sih tujuan utamanya. Makasih atas jawabannya ya. Kedua, kapan Tempura Club banyak pengunjungnya? Kalau kapan banyak pengunjungnya itu pasti karena ini bisnis kan nggak segampang itu ya, prosesnya itu panjang. Iya. Jadi awalnya pasti 2 minggu pertama tuh sepi karena waktu itu tuh kita masih mentraining karyawan, karyawan masih 2, harus banyak proses training dan kita harus juga ngasih awareness dulu ke teman-teman biar datang. Nah, Kayak harus promosi ya? tuh setelah kita siapkan strategi untuk promosinya, toolsnya kita siapin juga, marketing toolsnya udah kita siapin. Setelah 2 minggu kita lakukan marketing yang tepat sasaran. Alhamdulillah setelah 2 minggu sih karyawannya 2 langsung jadi 6-8 sih. Jadi Keren. apa namanya yang pasti itu sebelum kita memulai usaha itu kita harus siapkan dulu nih strategi marketingnya seperti apa. Kita siapkan dulu timnya yang kuat juga, jangan sampai kita kasih awareness viral tim kita nggak siap. Iya. Kita siapkan tim yang sudah kuat dulu secara fundamentalnya kuat. Habis itu kita juga udah siap mental juga dan kita siapin juga promosinya yang tepat sasaran. Siapa yang mendirikan Tempura Club?
Tempura Club itu aku joinan sama teman aku berdua. Aku sama sahabat aku waktu kuliah dulu, kita bareng-bareng. Jadi kita punya komitmen, kita berbagi tugas. Jadi bisnisnya berpartner, nggak sendirian. Karena aku sambil kerja, teman aku juga sambil kerja. Jadi kita harus bisa membagi waktunya dan kita berkoordinasi tugasnya apa. Jadi kita membagi-bagi waktu dan yang membuat Tempura Club ya kita berdua. Oh, jadi Mas sering berkunjung juga ke sini? Sering dong, sering. Jadi kalau aku lagi libur, kayak seperti hari ini aku libur, aku datang ke sini ngasih awareness, ketemu sama teman-teman, kerabat di sini untuk membangun hubungan yang baik sama customer, sama calon-calon mungkin, dan calon partner juga ke depannya gitu. Dan komunikasi juga sama customer penting banget. Nah, ya. Mengapa Tempura Club memilih Fresh Market sebagai tempat untuk berjualan? Oke, yang namanya teknik. Kalau nanti baca di suatu artikel atau apa namanya Blue Ocean. Jadi aku sempat ikutan training Blue Ocean ini dulu di sekolah, di kantor. Jadi Blue Ocean ini kita mencari usaha yang tidak terlalu banyak bersaing sama orang lain. Kita harus punya diferensiasi, kita harus punya suatu hal yang berbeda sama orang lain. Ciri khas ya? Ciri khas juga. Ya kebayang, sebenarnya nggak masalah sih kita jualan pisang goreng, banyak kok yang jualan pisang goreng, semuanya pisang goreng itu tahu, kayak di Sumedang orang jualan tahu semuanya. Tapi kita harus mencari suatu perbedaan, kita harus punya signature sendiri. Nah kebetulan di Fresh Market ini nggak ada yang jualan tempura, dan bukan di Fresh Market aja sih, kayaknya jualan tempura bowl yang kayak Tempura Club itu belum ada. Jadi kita pertama udah mengurangi persaingan, dan ketika menjual tempura kayak gini kan biasanya di hotel atau restoran mahal. Ketika kita menjualnya di tempat yang unik, di pasar, itu akan menjadi selling point yang berbeda. Jadi itu unique selling point yang berbeda ketika kita jualannya di pasar. Kok ada sih makanan kayak gini yang harusnya diserving di restoran atau di hotel, tapi diservingnya di pasar, itu kan satu hal unik. Itulah yang membuat orang tertarik, punya experience beda makan tempura di pasar, di Fresh Market. Dan itu salah satu. Dan satu lagi alasannya emang kita UMKM, kita baru bisa startnya itu di pasar, belum bisa untuk start di mall atau di restoran. Kita nggak punya capital atau modal yang sebesar itu. Tapi jadi, udah rame ya? Alhamdulillah, start small dulu sih. Oke. Terus bagaimana Tempura Club mempromosikan produknya? Oke. Nah ini buat teman-teman yang dengerin ini, sebenarnya kita tuh nggak bisa hard selling ya zaman sekarang, apalagi teman-teman di sini semuanya generasi yang muda semua. Bosan nggak sih kita yang dipromosiin selalu makanan terus? Emang seenak itu? Sometimes orang tuh overrated dengan makanan. Orang bosan juga. Jadi Tempura Club sendiri, mungkin kalau pantau TikToknya atau Instagramnya, kita lebih ke customer experience. Apa sih yang bikin orang itu tertarik datang ke sini? Kita berikan servis yang baik, kita kasih penjelasan yang baik ke orang. Experience itu ada entertainnya, kita mencoba untuk menghibur orang, komunikasi dengan benar, sehingga hal tersebut itu ngeliat orang tuh jadi curious. Tempura Club tuh apa sih? Yang dijual dia tuh apa sih? Akhirnya tanpa aku menyebutkan makanannya, orang tuh datang sendiri. Itu sih. Jadi strategi marketing yang terlalu monoton, yang kita jual makanan setiap hari kita liatin, kayaknya orang sudah bosan. Jadi kita harus mencari trik sendiri gimana caranya message-nya sampai, jualannya juga dapat, awareness juga sampai. Jadi strategi kayak gini wajib kita pelajarin dulu, kita susun dulu. Harus disesuaikan dengan produk apa yang kita jual. Oh iya, saya juga mengenal Tempura Club ini karena banyak kontennya di Instagram ya. Oh iya, FYP mulu kan? Iya, makanya aku juga gak nyangka sebenarnya FYP keren mulu. Mas, keren. Karena memang zaman sekarang memang hard selling itu udah gak diperlukan. Kayaknya orang udah enak sama hard selling. Jadi kita soft selling, dan aku juga gak pernah di Tempura Club, oh coba makan kesini rasanya enak, gak pernah aku ngomong kayak gitu. Justru customer experience yang berbeda-beda. Setiap hari ada orang yang hamil, ada orang yang apa, itu punya judul yang berbeda-beda. Sekali lagi, gak perlu produk, yang pasti produk enak is a must, itu harus satu kewajiban. Service yang bagus itu harus satu kewajiban. Ketiga, ngasih awareness-nya kita harus bisa juga. Ya, dengan kita menggabungkan 3 unsur tersebut, mudah-mudahan sih bisa jalan lancar. Mudah-mudahan ya, kita kan masih baru juga di sini, masih panjang prosesnya. Pertanyaan terakhir, apa kesan dan pesan selama menjadi owner Tempura Club? Oke, pesan dan pesan menjadi owner Tempura Club. Jadi pesan dan kesannya,
pesannya mungkin ya. Kalau kesannya, alhamdulillah bersyukur respon dari teman-teman yang datang ke sini dapat awareness dari TikTok atau Instagram itu ngasih respon yang positif buat dagangan kami, sehingga kami juga bisa meneruskan usaha ini dan bersemangat lagi untuk membangun usaha. Kalau pesannya untuk memulai usaha itu nggak gampang, banyak ilmu yang harus diterapkan, banyak experience yang perlu diterapkan, karena aku juga bikin Tempura Club ini bukan usaha pertama, bisa dibilang ini usaha yang mungkin ketiga, keempat, kelima. Banyak usaha yang gagal, bisa dibilang usaha makanan itu dari 100%, 20 yang survive. Mungkin itu akhir dari wawancara kita ya. Terima kasih banyak Mas sudah bersedia untuk Dengan senang hati, sukses ya buat semuanya. Ada. Nah, buat teman-teman yang penasaran, Tempura Club ini juga sangat ramai dikunjungi oleh berbagai kalangan, terutama saat jam siang dan sore. Dan juga harganya sangat terjangkau loh, jadi bisa dinikmati oleh siapa saja. Nah, selain Tempura Club, di Fresh Market juga banyak variasi pilihan makanan yang lain. Jadi, jika teman-teman ingin sekedar jalan-jalan sore atau juga mencari variasi makan, Fresh Market adalah pilihan yang tepat. Kami berharap liputan ini bisa menjadi referensi untuk kalian semua yang ingin berkunjung ke tempat makan yang baru atau sekedar ingin santai di sore hari. Baiklah pemirsa, jangan lewatkan kesempatan untuk berkunjung di Fresh Market di Jalan Boulevard Emerald Bintaro dan menikmati berbagai kuliner yang ada di sini. Saya Makaila Zala. Dan saya Ferry Febriano. Serta saya Salma Najwa, saksikan keseruan kita di liputan berikutnya.